Shalom, warga Gereja Kemah Injil Indonesia. Renungan pagi ini melayani untuk berdampak. Diambil dalam Matius pasal 20 ayat 25, 28 dan Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di zaman yang dikuasai oleh pencitraan, branding personal dan budaya, naik jabatan merupakan panggilan untuk melayani dengan hati yang murni, terasa semakin langka, semakin asing. Banyak orang ingin jadi pemimpin tetapi tidak siap menjadi pelayan. Banyak ingin dampak besar tetapi tidak mau memulai dari langkah kecil. Namun Yesus memutarbalikkan paradigma dunia ini dengan sebuah kalimat yang tegas. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam Matius 10 dan Markus 10, Yesus mengajarkan prinsip pelayanan bukan sebagai bentuk subordinasi, melainkan sebagai bentuk tertinggi dari kasih. Pelayanan bukan beban, tetapi jalan untuk memberi dampak yang kekal. Renungan ini akan menggali beberapa hal penting dari pelayanan yang berdampak. Yang pertama, melayani bukan soal posisi, tetapi soal hati. Yesus memulai pengajarannya dengan membandingkan sistem dunia dan kerajaan Allah. Di dunia, pemimpin menguasai, tetapi di dalam kerajaan Allah, justru pemimpin melayani. Kekasih-kekasih Tuhan, pelayanan yang berdampak lahir bukan dari sebuah ambisi, tetapi dari kerendahan hati. Seorang pelayan sejati tidak sibuk menanyakan apa yang dapat, tetapi justru apa yang bisa aku berikan untuk orang yang ada di sekitar dalam pelayanan. Lalu yang kedua, melayani dimulai dari tindakan kecil dengan kasih yang besar. Seringkali kita berpikir dampak besar hanya bisa terjadi lewat proyek besar. Tetapi Yesus berkata, segelas air pun jika diberikan dengan kasih memiliki nilai kekal. Yesus mengubah paradigma kita tentang skala pelayanan. Bukan besar kecilnya tindakan yang menentukan nilainya, tetapi motivasi kasih dan kesetiaan di baliknya. Ini berarti pelayanan bisa dimulai dari menyambut orang di pintu gereja, mengunjungi orang-orang sakit, atau mendoakan teman sahabat yang mungkin sedang dalam kesusahan. Bahkan tindakan yang terlihat sepele bisa menjadi alat Tuhan untuk mengubah hidup seseorang. Pelayanan yang berdampak tidak membutuhkan sorotan panggung, cukup dilakukan dengan hati yang menyala oleh kasih Kristus. Yang ketiga, melayani adalah meneladani Kristus sang hamba. Yesus tidak hanya mengajarkan pelayanan, dia menghidupinya. Markus 10 ayat 45 adalah puncak dari etika pelayanan Kristen. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di dalam dunia, raja dilayani oleh rakyat. Tetapi dalam kerajaan Allah, justru raja membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menjadi teladan pelayanan yang paling rendah dan paling besar pengaruhnya, karena dia melayani dengan mengorbankan dirinya. Pelayanan sejati tidak menuntut pengorbanan waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan harga diri. Ini yang dituntut di dalam pengorbanan pelayanan sejati. Tetapi justru disitulah tampak terbesar tercipta, karena pelayanan yang lahir dari pengorbanan memiliki bobot kemuliaan yang kekal. Yesus tidak hanya menjadi hamba, tetapi juga Tuhan atas segala hamba. Maka ketika kita melayani, kita sedang menghidupi karakter Kristus di tengah dunia. Melayani adalah sebuah gaya hidup, bukan sekedar aktivitas kita. Mari kita memilih untuk melayani dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini, aku ingin menjadi seperti-Mu, bukan hanya menikmati kasih-Mu, tetapi juga menjadi saluran kasih-Mu. Tuhan memberkati. Shalom.